Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Sun Studio Islami. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah makhluk yang paling beringas di muka bumi, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kaum perusak yang dikurung sampai akhir zaman. Cerita mengenai Ya'juj dan Ma'juj diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dalam dua surat di Al-Quran, yakni Al-Kahfi ayat 83 hingga 99 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Mereka disebut sebagai kaum perusak bumi. Sementara itu, dari berbagai literatur menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Yafits, putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ahli tafsir menilai kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Kemunculan kaum Ya'juj dan Ma'juj dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan, kehancuran, kebinasaan, keberingasan, sesuai dengan takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan di akhir zaman. Dikisahkan menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihissalam memanggil seluruh anaknya, namun ada dua orang anak Nabi Nuh bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yafits lebih memilih bersama istrinya ketimbang memenuhi panggilan ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran kepada mereka. Yafits dan istrinya memiliki keturunan bernama Sanaf, yang kemudian disebut sebagai cikal bakal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 98 dikisahkan Raja Zulkarnain dikenal sebagai raja yang soleh, raja yang penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan perjalanan dari barat ke timur. Dalam perjalanan itu, sampailah dia ke suatu tempat terletak antara dua gunung. Di sana dia bertemu kelompok masyarakat yang memintanya untuk membangunkan tembok besar, tembok yang kokoh, tembok yang kuat, agar mereka dapat terlindungi dari kejahatan, keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Raja Zulkarnain mengabulkan permintaan mereka dan membangunkan tembok tinggi dari besi dan tembaga. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97 yang menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj akan turun dengan cepat bagai air bah dari seluruh tempat yang tinggi apabila tembok penghalang tersebut telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini mereka akan tetap terkurung sampai waktu yang ditentukan takdir oleh zaman. Dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Muammar dari banyak orang, dari Humaid Ibnu Hilal, dari Abu Syaif mengatakan, pada saatnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tembok yang melubanginya. Dengan cara melubanginya sedikit demi sedikit menggunakan kapak peralatan lain-lain. Adapun ciri-ciri kaum Ma'juj ini pernah disebutkan dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Hamalah dari bibirnya berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kaum Ya'juj dan Ma'juj dengan ciri-ciri berwajah lebar, bermata sipit, memiliki warna putih di rambut atas. Wajah mereka digambarkan seperti tameng yang diberi lapisan kulit tebal.
Beberapa takwil menyebutkan kaum Ya'juj dan Ma'juj dicirikan sebagai bangsa Mongol. Mengutip dari buku Jejak Ya'juj dan Ma'juj dalam skripsi Yehudi karya Wisnu Sasongko, tafsir Al-Quran yang diterbitkan Departemen Agama memaparkan tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai Ya'juj dan Ma'juj adalah suku bangsa Tartar, merupakan bangsa Mongol. Keduanya berasal dari seorang ayah yang bernama Turk. Mereka mendiami bagian utara benua Asia yang terbentang antara Cina sebelah timur. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat maupun sebaliknya. Dinamakan Zulkarnain karena kedua kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafid. Orang tua bangsa Turki dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata seperti yang disebutkan oleh firman-Nya. Qala hadza rahmatun min rabbi فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran kita tentang sikap mereka yang saat keluar dari tembok penjaranya, pendengaran di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakan kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mereka menanyakan juga kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerah dan menyerahkannya masalah ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Isa berkata, tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku tersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia, dan binasakanlah bala tentara Dajjal. Kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah air masing-masing. Setelah itu muncul Ya'juj dan Ma'juj.
Mereka berdatangan dari semua tempat yang paling tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi suatu tempat, melainkan mereka membinasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka dan baunya yang sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkan ke laut. Wallahu a'lam. Adapun cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj menurut hadis dan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di atas, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan puncak prahara jelang kiamat. Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96, mereka keluar dari tembok besi dengan cepat. Lantas bagaimana selamat dari kejaran Ya'juj dan Ma'juj? Cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj yakni lari dan bersembunyi di balik benteng. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, bila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, maka mereka pergi dan memasuki dunia manusia, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Maka mereka menutupi manusia, sedangkan kaum muslim memisahkan diri dari mereka, bersembunyi di balik benteng kota tempat mereka tinggal dengan membawa ternak mereka. Ya'juj dan Ma'juj meminum habis air mereka sehingga sebagaimana dari mereka melewati sebuah sungai yang penuh dengan air. Lalu mereka meminum air sungai itu sampai habis hingga sungai itu kering kerontang. Disebutkan bahwa sebagian dari Ya'juj dan Ma'juj sebelum itu pernah melewati sungai tersebut. Saat melaluinya, di lain waktu mengatakan, tadi tempat ini ada airnya. Dan manakala tiada seorang pun dari manusia yang hidup kecuali mereka yang tinggal di benteng-benteng kota mereka. Maka berkatalah Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi itu telah kita binasakan, sekarang tinggal makhluk yang ada di langit. Kemudian seorang dari Ya'juj dan Ma'juj mengayun-ayunkan tombaknya, lalu ia lemparkan ke arah langit, dan tombak itu kembali kepadanya, jatuh di hadapannya dalam keadaan berlumuran darah, sebagai cobaan dan fitnah bagi mereka. Teman-teman yang muslimin, ketika mereka dalam keadaan demikian, maka Allah mengirimkan wabah penyakit berupa ulat pada leher mereka, seperti ulat yang menyerang hidung unta. Tidak lama kemudian mereka mati tanpa bersuara lagi dan suasana menjadi hening. Kaum muslimin berkata, adakah seseorang yang bersukarela keluar dari benteng untuk melihat apa yang telah terjadi dengan musuh kita? Maka turunlah seseorang dari mereka dengan sukarela dan siap untuk mati. Setelah ia turun dari bentengnya, ia menjumpai Ya'juj dan Ma'juj telah binasa semuanya. Sebagian dari mereka bertumpang tindih di atas sebagian yang lain. Lalu ia bersuruh, hai kaum muslimin, ingatlah kegembiraan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebaskan kalian dari musuh kalian. Maka kaum muslimin
keluar dari benteng dan kota-kota tempat perlindungan mereka. Lalu mereka melepaskan ternaknya, yang ternyata tiada lagi tempat pengembalaan ternak mereka kecuali hanya daging Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi ternak mereka merasa senang sekali dengan kesenangan yang jauh melebihi saat menjumpai tumbuh-tumbuhan makanan kebiasaannya atau makanan kesukaannya. Ya'juj dan Ma'juj akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam kemudian melanjutkan doa untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Adapun doanya, "Ya Allah, tiada kekuatan dan tiada upaya bagi kami untuk menghadapi mereka, maka lindungilah kami dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka wabah penyakit ulat yang dikenal dengan namanya ulat penyakit unta, atau wabah itu menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka binasa semuanya. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai mereka dengan paruh dan cakarnya, kemudian melemparkan mereka ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan hujan yang diberi nama hujan kehidupan. Dengan itu Allah membersihkan bumi kita dan menjadikannya mengeluar tumbuhan kembali, dihijaukan kembali, disuburkan kembali tanahnya, sehingga satu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Maka demikianlah ulasan tentang kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman muslim. Jika kalian menyukai video ini, jika kalian menyetujui cerita ini, menyukai cerita ini, silahkan bantu share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.